Diplomat Sukses Challenge Season 14 berkarya untuk Indonesia. Raih hibah modal usaha lebih besar dengan total 2,5 miliar rupiah. Kirim proposal ide bisnismu ke diplomatsukses.com sebelum 16 September 2023. Ya, selalu menarik untuk Helmia bicara menerima anak-anak muda gitu yang melakukan sesuatu, tidak saja mencari kerja tapi membuka lapangan kerja. Terus ada misi-misi nih. Dua tamu saya sekarang adalah mereka adalah para juara ya yang berkompetisi dalam Diplomat Success Challenge dan sengaja saya mengundang untuk sharing. Kenapa mereka menjadi juara? Produknya sejuara apa dan apa manfaatnya untuk masyarakat. Dan kita, benang merah yang kita akan angkat sekarang adalah masalah sustainability. Bagaimana kita berbisnis tapi tidak merugikan, dalam arti tidak menyakitin alam atau malah menggunakan barang-barang waste. Sudah hadir yang pertama adalah Rengkuh Banyu. Banyu. Iya. Banyu. Maka lo di Banyuasin ya? Mungkin itu ya. Iya. Kita mau mulai sesuai. Rengkuh Banyu. Jadi produknya namanya pelepah. Ini ya? Iya. Wow. Nanti kita akan bahas. Bayangkan ya. Ini pelepah. Dibuat dari pelepah pinang. Iya. Yang selama ini menjadi barang waste dan diolah menjadi sangat ramah lingkungan daripada kita pakai styrofoam selama ini ya, atau plastik. Betul. Yang kedua adalah Arlin Condro dan produknya apa? Pick Me. Pick Me, Mbak. Betul. Asik banget ya kayak Pick Me. Ini produknya. Oke, apa nih Lin Pick Me Lin? Kita fokus di obat tradisional, Pak. Jadi dari bahan 100% Obat tradisional. natural, betul. Dari tanaman alam. Jadi proses produksi maupun konsumsinya ramah lingkungan dan lebih baik untuk badan daripada yang sintetis. Apa yang mendasarin Arlin tiba-tiba menghasilkan produk ini? Ada background gitu? Gara-gara kebutuhan keluarga sendiri sebetulnya. Anak saya asma. Dari kecil, dari setahun setengah sampai 2 tahun. Terus udah coba yang konvensional, kan dikasih inhaler steroid gitu ya. Side effect-nya nanti bisa panjang jangka lamanya. Jadi akhirnya coba belajar lagi, ngambil sekolah lagi tentang kimia, organik, aromaterapi, minyak atsiri. Terus akhirnya ada yang cocok buat dia, nggak pernah serangan lagi, mengurangi banget kunjungan ke dokter. Terus jadi mikir, oke, kenapa nggak ini kita bikin jadi brand, jadi produk supaya bisa membantu orang Indonesia. Raw materialnya jadi minyak atsiri. Minyak atsiri itu bahan aktifnya. Bahan betul. aktifnya. Minyak atsiri itu bahasa Indonesia dari essential oils. Essential oil. Itu apa sih minyak atsiri itu? Minyak atsiri ini sebetulnya ekstrak dari tanaman yang disuling. Jadi bentuknya cairan. Dari tanaman apa aja? Tanamannya banyak. Kalau dari Indonesia itu contohnya sereh, jahe, temulawak, kunyit, nilam. Daun nilam, dari kayu cendana misalkan. Nah itu didistil, disuling, sampai akhirnya molekul yang kecilnya yang volatil itu didinginkan lagi sampai menjadi minyak atsiri. Dia kalau masuk ke badan, masuk ke dalam aliran darah. Jadi makanya kenapa efeknya bisa bukan hanya ke pikiran, tapi juga ke seluruh badan. Ini ya? Kepikiran. Kayak apa sih? Ada kepikiran. Yang mana di sini ya? Iya. Kalau itu untuk bantu orang tidur. Ini yang untuk alergi. Dewasa sekalipun? Itu orang dewasa juga? Orang dewasa dan anak-anak. Untuk migrain. Kita orang-orang yang punya persoalan. Kayak Rengkuh. Biasanya zaman remaja jompo gitu. Rengkuh luar biasa juga. Kalau Arlin dia juara pemenang pertama tahun 2020. Kalau Rengkuh adalah yang paling berimpak sosial. Gitu katanya. Karena dia punya problem sosial. Rengkuh ya? Nggak bisa dibecandain. Rengkuh anak Jakarta tiba-tiba dia dulu aktivis NGO ya ceritanya. Enggak. Kok bisa enggak juga? Start aku tuh awalnya anak city boy aja gitu. Oh, city boy. City boy ya, maksudnya kita kerja as a designer product. Ya. Terus beberapa agensi pernah aku jadi karyawan di sana. Terus kepikiran satu waktu kayak kayak ngapain ya kita? Maksudnya selalu berbicara pada konteks produk yang premium. Sampai akhirnya bantu salah satu lembaga pemerintah lah 2018 itu.
Terus aku ke Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Itu momen pertama kita mendampingi masyarakat secara langsung. Dan aku pun juga merasakan bagaimana interaksi langsung dengan masyarakat. Dan di sana kan emang fasilitas infrastruktur belum seoptimal itu pada saat itu. Di saat yang digemborkan adalah pariwisata. Karena di sana tempat diving paling bagus, salah satu di Indonesia setelah Raja Ampat lah. Tapi 2018 kondisinya sebelum pandemi itu mereka lagi kurang baik karena di dalam lautnya itu sampah semua. Dulu kayak nggak kepikiran sih, kayak dulu plastik, styrofoam. Ya, kondisinya karena dia di tengah antara ketika angin timur dia kena dari Australia, angin barat dia kena dari China. Jadi kalau kita lihat sampah di pinggir pantai itu ya bisa merek dari Filipina. Oh, bukan berarti orang kita yang buang-buang sampah di situ. Bukan. Dan memang di daerah situ juga setahu saya memang belum ada pola manajerial yang baik terhadap pengelolaan sampah. Akhirnya ada satu pulau yang emang dia terreklamasi oleh sampah. Astaga. Gitu. Dan pulang dari situ ya langsung kepikiran what we do gitu. Ya, kenal background aku product designer, terus ada kesempatan traveling ke beberapa negara gitu, terus lihat India gitu yang sama lah secara culture. Dan aku dulu kecil pernah tinggal di kota Garut. Sebenarnya membungkus makanan dengan bahan-bahan natural gini kan bukan daun pisang, daun daun jagung, itu tuh common lah gitu. Cuman ya secara bentuk nggak keren aja gitu. Karena emang dari awal ini gimana bisa masuk ke anak Jakarta atau anak-anak kota untuk pakai, dan pada saat itu memang delivery online service lagi growing banget. Ya akhirnya kita initiate projectnya si Pelepah ini gitu. Dan ya berjalannya kita bersamaan dengan beberapa project NGO di Sumatera Selatan, Jambi itu. Kenapa memilih Musi Banyu Asin? Apa Bayung Lincir apa istilahnya? Bayung Lincir. Gue aja belum pernah loh ke situ. Kayak dulu waktu saya nyalon wagub kayaknya lah. Daerahnya remote banget lah, gue tau banget ya. Remote. Oke. Di sana juga ternyata banyak resources, baik dari manusianya maupun sumber daya alamnya. Tapi yang kita prihatin kondisi masyarakat atau khususnya para petani memang unfair lah. Mereka income-nya belum stabil. Di situ ada gas, ada minyak. Ada gas, batu bara, just name it lah. Ya banyak lah. Sawit ya? Sawit juga, bejibun gitu. Punya orang kota semua tapi. Iya. Rakyatnya tidak sejahtera. Ini profilnya. Betul. Jalan jelek biasanya. Banget. Dan lu tambahin lagi. banget emang. Kampung gua tuh ya. Terus kita nyobain lah pakai jalur darat, jalur sungai ya. Gitu. Dan ketek ya. Iya, itu pengalaman buat kita. Gini ya kondisi potret Indonesia membekas banget ya. Membekas banget. Dan kita pernah live in di sana sekitar 15 sampai 30 hari, kena tuh yang namanya kebakaran hutan. Yang sebelum kita pakai masker itu pandemi pakai, lu udah pakai masker? Itu was cool gitu. Di sehari-hari, dan emang pusing ya kena asap. Latihan COVID loh. Iya. Terus dari sana ya kita ngelihat ada satu petani yang memang punya kondisi sangat uncertain di saat kondisi komoditas karet pada saat itu tidak stabil. Yang harganya turun naik ya. Wah iya. Itu, dan kita diminta bantuan banyak untuk karet juga situ. Betul, diminta bantuan untuk community livelihood di sana ya gitu. Meningkatkan kualitas taraf hidup masyarakat dengan pendekatan kita meng-create sesuatu yang masyarakat tidak merambah hutan, tidak membakar, kemudian menghindari konflik agar beberapa hewan konservasi juga tetap terjaga. Itu sebetulnya ya. Akhirnya muncullah produk ini. Betul, gitu. Dan emang di sana banyak pohon pinang? Banyak, kayak seperti tadi. Biasanya pohon pinang itu ditanami masyarakat untuk pembatas antar kebun. Gitu. Jadi ya kalau kebun ada 30 hektar katakan. Menjadi batas ya. Menjadi batas itu dengan punya tetangganya. Betul. Gitu. Dan ini ya abandoned material. Mereka biasanya burn the waste yang itu menjadi persoalan asap segala macam. Betul. Banyak banget yang dari upaya dari Rengku lakukan dengan teman-teman bisa melakukan penyelamatan ya lingkungan. Betul. Ya, kemudian membantu masyarakat. Ini kerjasama dengan masyarakatnya kayak apa? Setahun lebih kita nggak ngomongin produk sebetulnya. Setahun lebih kita emang lebih tinggal dan menyerap kondisi kenapa masalah ini terjadi. Gitu. Kebetulan waktu itu proyeknya berjalan 3 tahun, jadi kita ada waktu untuk immerse dulu dengan kondisi. Kenapa potret ekosistem pertanian itu seperti ini? Kenapa terjadi konflik? Akhirnya kita build community, bikin koperasi dulu, melibatkan kelompok anak muda, perempuan. Dari sana kita mulai bahwa ada opportunity di perkotaan besar yang sebenarnya bisa di-solve dari desa.
kita create lah ini gitu dengan memanfaatkan ya local resources gitu. Ada apa Mas? Ya banyak agriculture waste kita bilang. Yang sebetulnya dibanding dibakar itu bisa jadi duit. Gitu. Dan kita menyederhanakan sekali pembicaraan ke masyarakat agar kita tidak seakan-akan mengintervensi local knowledge-nya mereka terhadap daerahnya. Gitu. Jadinya yaitu tidak hanya kita belajar meng-create bisnis, tapi belajar juga berinteraksi langsung dengan masyarakat. Gitu. Wih, anak muda. Umur berapa lo waktu itu? Waktu masuk itu? 27. Lagi ini quarter life lagi crisis. senang-senangnya ke mall. Lagi senang-senangnya ke mall ya. Iya. Terus selalu bilangnya kalau minggu berangkat tuh ya udah kita malamnya party, paginya sustainability gitu. Titi juga ya. Lin, apa akhirnya ya yang ini nggak pakai kimia sama sekali kan? Tanpa kimia sama sekali, tanpa kimia sintetis sama sekali. Karena saya sendiri juga asma waktu kecil, sampai sekitar ada SMA. Ada rupanya ya? Iya, ada turunan dan turunan alergi. Jadi tahu banget rasanya sengsara, nggak bisa narik nafas. Yang kita nafas bahkan nggak dipikirin, tapi kalau orang asma narik nafas itu susah setengah mati. Kayak paru-paru cuma bisa keisi setengah. Nah, masalah ini kan sebetulnya bukan penyakit. Itu yang bikin tersengal-sengal kayak gitu ya? Betul, tapi bawaan memang penyakit yang tidak bisa menular. Kadang-kadang bawaan bisa terpengaruh dari gaya hidup, dari pola hidup. Terus di Indonesia ternyata masalahnya banyak. Cukup banyak penderita asma? Banyak, bukan hanya penderita asma, tapi yang disebut penyakit tidak menular ini, itu menyebabkan 70% kematian di Indonesia. Segitu? Segitu banyak, dari pola hidup ya, dari obesitas, penyakit jantung, diabetes, termasuk kanker. Itu sebetulnya bisa dihindari dengan kita lebih mindful, pola hidup kita apa, lebih ngedengerin badan kita itu perlunya apa, tanpa harus sedikit-sedikit beralih ke obat yang sintetis ya, kimia sintetis gitu. Gampang banget kan sekarang di Indonesia kita beli OTC, menyembuhkan diri sendiri dengan konsumsi, kayaknya minum obat itu udah sama dengan minum suplemen. Padahal belum tentu ya? Padahal itu bisa menyisakan residu jangka panjangnya, bisa banyak side effect-nya juga. Kapan ini mulai dikomersialisasi? 2016. 2016. Sekarang artinya sudah 7 tahun? 7 tahun. Terus growth? Growth-nya di 2-3 tahun pertama itu sangat baik, sangat cepat. Sekarang ini melambat. Kita lebih banyak kendalanya di edukasi. Karena mau nggak mau kita ini bahan natural, bersaing dengan produk kimia. Bersaing dengan produk kimia yang mass produced, harga kita juga tidak serendah mereka, mungkin sama lah permasalahannya, sama di semua yang sustainable, permasalahannya masih ya, harganya challenge-nya lebih di mahal situ, betul. Daripada yang chemical ya. Dan kadang-kadang zaman kita sekarang orang pengen instan, segala sesuatu serba instan, apalagi dengan ada media sosial, dengan ada semua segala sesuatu convenience modern, kita pengen segala sesuatu instan. Jadi kalau kita go back to nature, mungkin nggak semuanya instan. Tapi itu akan lebih baik jangka panjangnya. Mengedukasi ini itu yang susah kadang-kadang. Wow. Tapi jalan terus, tapi masih growth ya? Masih, dan kita jadi akhirnya inovasi produk kita yang paling baru sekarang mungkin menjawab masalah yang tersebar luas di Indonesia itu untuk membantu orang mengurangi keinginan merokok. Ada produknya? Ada. Mengurangi. Oke. Baik, juga Rengku ya, nggak gampang ya membuat produk ini. Ini berapa lama nih sampai jadi begini? Under proses production atau memulai semuanya? Memulai semuanya boleh juga. Kita mulai dari 2018, ya kurang lebih mungkin sekitar 4 tahun sampai hari ini. Dan ya sama mungkin kondisinya juga diapresiasi belum tentu dibeli. Iya, betul. Ya kan? Saya dengar dapat penghargaan banyak banget ya? Iya. Diundang kemana-mana. Betul. Cuman ya market sadis ya, harganya nggak masuk ya, mau sebagus apapun juga. Ya. Dan ini mahal banget ya? Hari ini masih mahal banget. Dibanding styrofoam berapa kali lipat? Styrofoam harga 300 perak. Ini kita masih start di 2.500, 3.000. Hampir berapa persennya? Tapi ini bisa bisa reusable? Enggak, ini sebenarnya bisa, cuman kita menyarankan untuk single use. Karena kalaupun dia dikompos kayak cuma 60 hari dia langsung degrade under the soil ya. Gitu. Bisa masuk microwave dan lain sebagainya, itu udah memenuhi kriteria di industri food and beverage gitu. Cuman ya berbicara pada konteks industrialisasi, itu kan di luar dari konteks sustainability. Dan
Dan ya dengan aku background sebagai industrial designer atau product designer, ternyata gap-nya sejauh itu ketika kita mau dari 2.500 ke 300 cuman. Iya, susah. Itu untuk kita meningkatkan quantity, dampaknya itu juga nggak sesignifikan itu gitu. Walaupun ya banyak yang bilang, oh mau pakai. Ya akses untuk kita nge-build manufacture yang memang udah di luar dari konteks sustainability, itu kan business as usual ya. Tidak hanya berbicara mengenai dampak dan lain sebagainya. Berbicaranya pada akses to financing-nya. Higienisnya bener loh ini ya? Ya, kita udah pakai UV light, kemudian juga dalam proses kita bekerja sama dengan banyak institusi untuk memastikan sterilisasi dan lain sebagainya gitu. Keren ya. Gitu. Kalau makanan itu nggak berpengaruh ya? Enggak. Justru kan rasanya nggak? Enggak. Bahkan kalau misalnya kita pakai plastik tuh, panas, dia kan ada embun yang keperangkap. Akhirnya nasi itu gampang basi. Kalau ini karena dia bahan natural dan dia punya pori, jadi dia bisa menyerap panas itu dan membuat nasinya tetap fresh lah gitu. Walaupun dalam kondisi dingin, jadi dia bisa dimakan dalam waktu lebih lama. Ini prosesnya apa? Banyak ke pressing ya? Heat press. Heat pressing. Heat press. Yang sebetulnya ini basic teknik di industri dari tahun kapanpun ya. Gitu. Bisa produksi berapa nih pelepah? As a supply kita sebenarnya bisa produksi sampai 800 juta piece. Kalau dari data yang 800 juta piece per tahun. Gitu. Cuman ya, untuk berbicara pada level itu kan sekarang berapa Interstrap? Sekarang baru di under 50 ribuan sampai 100 ribuan. Ya Allah, jauh banget. Jauh. Data kami per hari penggunaan single use plastik atau apapun itu yang single use di Jabodetabek hampir 20 juta piece per hari. Per hari? Dan itu hanya dari satu platform yang ijo-ijo yang sering kita lihat nganter-nganter makan. Belum dari tukang warteg pinggir jalan atau tukang ayam geprek gitu yang kita datang langsung ke warungnya gitu. Jadi ya. Wow. Kalau menurut Rengku, apa yang harus kita lakukan untuk mendorong orang lebih banyak menggunakan produk-produk dari alam seperti ini? Akses ke manufacture memang sangat terbatas ya. Dalam artian dari sisi knowledge-nya, dari kami yang memang muncul tidak berada dalam ekosistem itu, untuk mengakses kita dalam percepatan manufacture itu susah. Gitu. Ya. Dan hari ini semua kan berbicara pada konteks industri yang intangible ya. Bikin aplikasi, teknologi yang sifatnya nggak ada aset fisik gitu. Sementara kita sangat konvensional kan. Itu yang challenge terberat bagi kami untuk bagaimana bisa meningkatkan dengan mengkompromis grace period. Bahwa ini tuh manufacturing yang harus dibangun dulu. Ada R&D yang harus. Ada pemerintah cukup bantu nggak? Cukup, sangat membantu. Namun ya ada limitasi tertentu lah. Kami sadar bahwa pemerintah juga concern-nya banyak. Gitu. Dan kami juga berikhtiar tidak hanya di dalam, keluar juga berusaha gitu. Arlin, ada pemerintah membantu gitu? Kita banyak dibantu sama Kemenkop. Tapi memang kendalanya kalau untuk industri saya, selain ya seperti Rengku bilang tadi, kalau untuk di manufacturing itu sumber dana sulit ya. Kalau secara ini tradisional. Manufacturing gitu, konvensional, old school banget. Kalau di aku satu lagi kendala yang besar itu perizinan. Oh iya. Karena perizinan terutama untuk obat tradisional di Indonesia itu terkenal sangat sulit. BP Jamu atau ke Badan POM? BPOM, Badan POM. Masih menjadi kendala? Masih menjadi kendala. Saya cukup banyak teman di sana gitu. Masih menjadi kendala. Ya saya bilang tolong dong, terutama untuk UKM ya, UMKM gitu. Karena banyak kadang-kadang udah investnya kelamaan, nggak bisa komersialisasi karena nunggu izin. Betul. Betul ya semua ya? Standarnya karena untuk manufacturing kecil maupun besar sama, satu standar disamakan. Oh, ini teman-teman BPOM, ini kan pelaku usaha. Ini murid-murid saya. Apa tadi keluhannya? Standarnya disamain. Percepatan izin ya mungkin ya. Kalau terutama misalkan. ya percepatan izin. Saya dengar bukannya udah digitalisasi? Sudah, tapi tetap pemeriksaan semua dokumentasi itu oleh personel. Saya dengar di situ lamanya ya. Iya. Verifikator. Betul. Kok gue tahu ya? Orang dalam. Kalau tahu berarti bisa bantu Pak. Iya, saya bilang. Saya berapa kali ngadain seminar saya sampaikan tolonglah, karena banyak mulut ya yang tergantung dari industri ini. Iya. Ya, kalau kita bicara UMKM itu kan 70 juta orang ya yang terdampak. Ya, dan rata-rata kan industrinya yang begini-begini ya.
di luar kuliner gitu. Kalau ini mah unik banget. Kamu punya kompetitor? Hari ini nggak ada, lokal Nggak ada. nggak ada. Tapi Orang males juga lah, untungnya kecil. Gue males Pak. Kok gua ngebaca itu orang udah produksinya susah, Iya, udah. idealis Iya, banget, gitu. jatuhnya harganya mahal gitu. Tapi keren. Gue mau tanya, Lin, kenapa sih milih sok sustainability gitu ya? Apa tidak menggunakan chemical? Kenapa sih? Kan udah tahu harganya mahal ya kan? Iya, Jualnya susah. Iya, memang sering mikir gue salah masuk industri. Mungkin memang masih ada pengaruh idealisme diri ada sendiri idealisme juga di sini ya. Pengen memberi dampak, apalagi ini consumer goods yang memang langsung dipakai dan kita bisa langsung ngasih dampaknya itu ke kehidupan orang gitu. Sesuatu yang benar-benar kelihatan. Anak gue mendingan loh, gue tidur bisa lebih enak loh gitu. Nggak ketergantungan lagi sama obat loh. Mungkin faktor itunya sih. Ya, edukasi juga jadi penting ya. Iya. Menyadarkan orang. Iya, betul. Tapi saya pikir sekarang masyarakat modern udah pelan-pelan ke arah sana ya, Lin. Iya, benar. Dan jadi makin banyak kompetitor. Oh iya juga ya. Ya, riding the wave dengan isu sustainability juga banyak. Ya, banyak. Greenwashing juga banyak. Banyak. Kalau aku kenapa sih lu anak kota banget sok-sokan pakai isu sustainability, memanfaatkan apa waste, sok banget tuh kayaknya kalimatnya. Kenapa sih? Sebenarnya dulu tuh suka iseng aja gitu. Terus? Gara-gara ngobrol sama keluarga, sama temen. Suka yang kayak, gue tuh kalau jadi desainer, pengennya desainer yang bikin kayak produk tusuk gigi, bubble wrap gitu. Yang kayak orang nggak mesti tahu nama produknya apa, tapi ada ini apa ya gitu. Siapa yang bikin? Gue dulu kepikirannya gitu sih. Sebelum dibeli harus terakhir dulu ya? Iya gitu. Mahal pula. Iya. Nah akhirnya sempat ada momen, oh bikin ini lucu nih kayaknya gitu. Ya emang iseng-isengnya kayak gitu gitu. Secara ide liarnya gitu. Terus ternyata emang diapresiasi dengan baik gitu. Nah barulah gitu ya. Kayaknya harus fokus deh. Itu memang si konteks sustainability ini kan kita nggak pengen hanya berbicara pada naratifnya doang. Iya, kami ingin diperlakukan sebagai bisnis as usual. Dan kami pun juga mencoba mendrill diri kami mencari bisnis model yang kita bisnis as usual gitu. Bukan hanya riding the wave tentang konteks sustainability. Dan sampai hari ini pun kita masih struggle Mas, untuk memastikan bahwa kita berbisnis, bukan bercerita gitu. Itu yang sampai hari ini masih kami berusaha temukan. Ini harus punya influencer yang hebat ya mestinya. Mungkin Om. Saya biasanya mahal, kalau ini ya udahlah gratis lah. Ya. Seneng banget saya. Tapi nggak rugi kan? Enggak. Arlin juga nggak. Aman lah. Itu yang paling penting ya. Supaya bisa bertumbuh itu kan membuat survive ya. Keren gitu nolong orang tapi nggak lama gitu ngapain juga. Itu dia. Ya. Arlin, tantangan terbesar selain yang tadi apa lagi Arlin ya? Dalam berbisnis yang model-model sustainability. Selain itu tadi ya akses keuangan, ini industri kita masih tradisional. Kalau aku sempat mikirnya karena kita itu handle keduanya ya, manufacturing dan sales. Sedangkan biasanya zaman sekarang manufacturing ya manufacturing aja, untuk bagian sales dan distribution itu di-handle oleh perusahaan lain. Nah, karena ini kita handle dua-duanya, jadi kayak memegang dua lini bisnis yang berbeda. Itu sih. Satu lagi tantangannya mungkin lebih di tenaga ahlinya, karena saat ini di Indonesia aromaterapis certified itu cuma ada 4 orang. Dan salah satu saya. Jadi di perusahaan sendiri pun belum ada lagi yang bisa R&D selain saya. Dulu background pendidikan Arlin itu apa sih? Psikologi. Tapi udah tuh ngambil lagi aromaterapis certification. 400 jam lagi sekolah di California, ya. California. Distant learning tapi distant jadi learning. online. Gitu. 400 jam. 400 jam. Wow. 400 jam. Untuk bisa jadi certified. Lengkap background pendidikan apa sih? Product design di Bandung dulu. Product design. Lu udah ITB ya? Iya. Ini emang main-main kayak gini ya dari dulu. Dari dulu. Ada kepuasan tersendiri nggak bagi Rengko? Akhirnya dapat produk ini yang diakuin, udah dibawa kemana-mana juga nih ya? Iya, ya itu sih. Pernah gitu kita ke Pondok Indah Mall gitu, terus jalan, tiba-tiba ada orang sambil megang makanan gitu, terus bungkusnya pakai ini, happy gitu. Happy bang. Kayak, oh ternyata orang udah mau ganti packagingnya. Atau paling lucu sih pesen GoFood. Sorry, nyebut nggak apa-apa. Nggak apa-apa.
pesan makanan Nanti gue tinggal online. lagi aja ke sana. Pesan makanan terus yang berdatang lah. Ini mah ada di pabrik gue nih packagingnya gitu. Udah ya. Ada di momen itu. Itu happy sih dan tiba-tiba sekantor teriak gitu, "Weh, datangnya pakai packaging kita nih." Terus kita cuci lagi, kita jual lagi. Gitu, itu yang kebanggaan tersendiri. banget ya. Nah, sama yang terakhir yang itu sih, klise cuman realitanya ketika kita berhadapan dengan petani, terus mereka bisa bikin produk ini, dan kita selalu mengedepankan mereka untuk terpublish di media, di mana gitu, dalam press release gitu. Itu satu desa kita kayak udah jadi kayak saudara semua. Desa apa sih namanya? Mendis. Mendis. Iya. Di Bayung Lincir. Bayung Lincir sih. Itu antara Musi Banyuasin dan Jambi ya? Ya, arah kalau dari Jambi. Jangan-jangan dari Jambi lebih dekat ya? Lebih dekat, sekitar 1,5 jam. Gitu, dan jalan juga kayaknya kita semua pakai fasilitas Jambi sebetulnya. Turun flightnya dari Jambi, gitu, travelnya dari Jambi. Tuh dengerin Sumatera Selatan, Bupati. Ya, jadi keluhan di mana-mana ya. Saya kan orang sana, saya tahu lah. Ya, gitu. Ya, jadi kalau ini Arlin punya cerita gitu yang mengharukan, touching gitu, karena orang menggunakan produk yang Arlin create. Ada beberapa kali itu karena kan kita buka konsultasi juga. Jadi karena aromaterapis di Indonesia itu ya sedikit banget. Apalagi orang kalau mau pakai kan kita perlu tahu dulu nih kondisinya bener nggak untuk ini, bener nggak untuk itu misalkan. Pernah itu dia memang ada bawaan eksim atau alergi kulit yang parah. Jadi kulitnya itu bersisik sampai kalau digaruk itu berdarah. Oh, berdarah ya? Berdarah. Eksim Segitunya. itu berdarah. Dan dia biasanya kalau udah gitu harus pakai krim steroid. Ya. Lama-lama dia ketergantungan sama krim steroid. Jadi yang tadinya 1 hari pakai hilang, sekarang harus pakai seminggu baru bisa hilang. Jadi steroid itu ketinggalan di badannya lama ya, dan jadi nantinya bisa ada efek samping. Terus sekali ketemu di bazar ngobrol-ngobrol, ngenalin nih produknya kita yang Dermares memang untuk kulit eksim. Terus ya gue bilang dong, ini nggak bisa secepat steroid ya, ini nggak bisa dalam sejam, dalam sehari langsung hilang. Pakai mungkin beberapa hari dulu. Nggak sampai seminggu dia WA. Ini kan kemarin lu bilang nggak, mungkin perlu waktu seminggu ya. Ini 2 hari hilang loh, kata dia. Dan gue jadi nggak ketergantungan lagi sama steroid. Nah, cerita-cerita kayak gitu tuh yang benar-benar ini ya, benar-benar menyenangkan gitu. Yeah. Sampai karena terima konsultasi juga, ada orang yang konsultasiin buat anaknya, misalkan yang epilepsi. Kalau epilepsi, soalnya nggak bisa pakai sembarangan essential oil. Bisa men-trigger dia kambuh kejangnya. Kalau bisa kambuh episode ayannya. Jadi konsultasi khusus juga. Nah kalau yang kayak gitu, lebih banyak kita jadi provide support, bukan cuma untuk kesehatannya, tapi untuk ke orang tuanya. Lebih ke moral support gitu. Oh ya, pasti berat ya, kayak gini. Jadi dari sini malah jadi banyak teman, dapat banyak banget teman. Untuk support itu, ini kan bagaimana we talk about business gitu. Untuk konsultasi itu, Arlin ngecas? Enggak. Nah, jadi agak kurang dibisnisin bagian itu bonus jadi ya. Ya itu bonus. Wow. Makin membuat menjadi sulit ya Arlin. Ya itu dia, karena jadi sebenarnya sekarang targetnya adalah supaya bisa edukasi dulu lah. Edukasi, mencetak lagi aromaterapis lain. Gak harus mereka itu keluar, edukasinya mahal kan. Tapi bisa di Indonesia. Sebenarnya konsultasi gitu, mungkin dari konsultasinya nggak dapat bisnis ya, tapi dari situ kita jadi tahu, di masyarakat tuh punya masalah apa sih. Kita bikin produk, contohnya yang untuk sakit mah, GERD, itu dari konsultasi. Nah, orang stres. Ada obat untuk GERD? Ada, dioles ke perut. Dioles. Boleh dong gue nanti titip. Ada nih Pak, ambil aja. Ya karena di keluarga saya ada yang GERD-nya akut banget. Kasihan sampai. Apa sih harapan dari Rengku untuk support? Misalnya apakah jejaring, apakah bantuan dana, atau bantuan distribusi yang dibutuhkan untuk mensupport produk-produk itu? Sebetulnya kalau hari ini yang sangat kita perlukan adalah dukungan pemerintah terhadap industrialisasi. Maksudnya kita juga sering dengar Pak Jokowi kan dan bagian mahalnya di situ. Iya, hilirisasi kan. Hilirisasi. Betul. Dan ya mungkin aku menjadi satu orang yang berusaha untuk build old business ya, bikin pabrik gitu. Ya,
dan ternyata wah mahal banget ya. Mahal banget dan industri itu kayak budaya kalau dipikir-pikir kan, kalau aku mikir kayak ya dulu Prancis terrevolusi gara-gara industri, Inggris revolusi industri. Dan Indonesia belum pernah menghadapi itu sebetulnya. Semua industri yang hadir di Indonesia masih bergantung pada negara-negara luar gitu. Jadi ketika kita mau bikin satu part aja gitu, ya dibanding bikin mending impor ya. Impor gitu. Maksudnya ya akhirnya impor menutup, dari Tiongkok selesai. Iya, gitu. menutup kesempatan sampai untuk kapan kita gitu. Padahal ini praktik industri plastik itu praktik yang very old school. Nggak ada kembaruan teknologi di situ saya kira. Gitu-gitu aja, press, cetak, kekuatan panas gitu-gitu. Nggak yang ada revolusioner misalnya bisa lebih compact enggak. Cuman ya untuk mencapai itu aja ternyata kita susah. Gitu. Ya. Arlin, apa yang diharapkan? Perizinan, industrialisasi. Perizinan dipergampang. Ya, itu tapi sangat jangka panjang ya. Jadi mungkin kalau yang lebih immediate dan impact-nya besar itu mungkin meningkatkan visibility, meningkatkan awareness di masyarakat. Yeah. Mungkin kelemahan dari saya pribadi itu kita mungkin secara brand masih belum kuat baik secara finance-nya maupun secara ininya untuk meningkatkan awareness di masyarakat. Kita nggak bisa bayar ratusan atau ratusan juta untuk artis Korea misalkan. Sedangkan brand kosmetik atau skincare gitu, brand ambassador-nya kan nama-nama besar gitu ya. Nah, sekarang ini kosmetik jauh lebih naik daripada kesehatan. Padahal kesehatan itu masuk SDG. Masuk good health and well-being itu salah satu sustainable development goals. Ini jualnya di mana? Di online kita sekarang sudah masuk ke modern trade, misalkan Natural Farm, Cafe di beberapa mall di Indonesia. Sekarang lagi proses masuk ke Guardian dan Watsons. Semoga bisa segera. Amin. Tapi di sini kalau saya lihat the packaging gitu, nggak terlalu kelihatan kalau ini bahannya non chemical gitu. Iya. Karena itu di Indonesia belum menjadi plus point. Ya, tapi ini kalau kan mestinya di luar kan bagian dari edukasi dong. Ya. Kalau saya ya terus terang bukan apa-apa. Itu saya sama istri saya tuh ngelihat banget. Perizinan dan juga, itu perizinannya menjadi lain lagi kan? Dan nggak boleh nulis. Nggak boleh? Nggak boleh. Wow. Tidak boleh menyebut itu. Saya dengar ada industri tertentu dia ada juga yang jadi jamu ya kalau herbal ya. Iya, ini masuknya kategori jamu, Pak. Jamu. Ada logonya jamu. Oh, logonya. Jadi obat tradisional meskipun pemakaian luar harus ada logo jamu. Terus punya kastil. Ya. PB jamu ya. BP jamu atau PB jamu? PB jamu. Kamu anggota? Enggak. Nah ya. Karena jamu kan masih minum ya sebetulnya. Jadi BPOM sendiri obat tradisionalnya masih sangat kiblatnya ke perjamuan. Yang diminum. Banyak PR kita tuh banyak banget ya. Masalah klasifikasi yang berujung kepada perizinan tuh. Keterbukaan terhadap inovasi juga. Iya. Saya tahu kalau obat-obatan, Lin, memang harus hati-hati. Iya, betul. Lembaga pemberi izin itu memang harus hati-hati. Karena itu kan menyangkut nyawa. Betul. Kemarin ingat ya kasus sirup untuk anak kecil tuh? Oh iya. Ya itu. Jadi, tapi kan kalau bisa dipercepat ya kenapa tidak bisa ya? Misalnya kan kalau saya lihat itu di verifikatornya yang lama. Iya. Mungkin karena kurang banyak orangnya ya kan? Atau apalah gitu, atau jangan orang semua gitu ya kan? Bisa dikombinasi. Sekarang udah ada IA itu. Betul. If only kita bisa mendorong ya teman-teman UMKM ya. Cara berbisnisnya, proses bisnisnya dipermudah, dipercepat, luar biasa. Ya persoalan anak muda tahu nggak sekarang? Yang mereka tuntut pertama, saya baru baca riset. Lapangan kerja. Lapangan kerja nomor 1, nomor 3 anti korupsi. Mereka benci banget dengan lapangan korupsi. Nah, dengan lapangan kerja kan mau nggak mau kan UMKM. Iya. Permudah dong UMKM-nya. Begitu UMKM-nya ini pasti. Emang lu karyawan berapa? Sekarang 30. Arin? 16. Tuh. Ya, cukup kita bantu nih para alumni dari DSC. Kita nyebutnya DAN ya. DSC Entrepreneur Network. Ada manfaat Anda berjejaring?
Gede banget, gede banget. Apalagi udah banyak ya, kita sekarang ini udah season ke-13 kan, berarti udah ada 13 tahun. Mesti ada ratusan lah. Ratusan lebih. Ya. Ratusan. Saling ada opportunity. Iya. Kayak kolaborasi. Nanya opportunity. Kemarin sempat ngobrol sama ini nggak gitu ya? Gimana dong sama ini gininya ya? Gini. Ya. Itu yang penting. Arvin juga? Iya, sharing info bahkan. Iya, sharing info. Dan juara-juara ini kan juga jangan pelit-pelit amat, lo harus menginspirasi. Percayalah, kamu nolong, kamu akan ditolong. Iya, benar. Ya, you do good, you'll get good. Itu udah pasti tuh, ya kan? Hidup. Jadi bermanfaat ya. Karena kalau mau sukses memang harus berjejaring. Iya. Jadi Anda nggak mungkin bisnis sendiri nggak mungkin. Ya. Saya doain banget sukses menjadi inspirasi pelepah. Ini produknya keren banget. Memanfaatkan pelepah pohon pinang yang selama ini menjadi waste. Di kampung-kampung dibakar. Begitu dibakar, hutannya kebakar, asapnya kemana-mana ya. Iya. Sekarang dengan dimanfaatkan luar biasa, persoalan adalah masalah harga. Saya kalau ada program CSR misalnya, atau dari pemerintah membantu untuk misalnya mensubsidi mesin press, membantu banget ya? Wah, sangat membantu. Kemarin mesin dari mana? Impor? Bikin sendiri. Bikin sendiri semuanya. ITB. Arlene, mesinnya simpel? Cukup sederhana prosesnya, tapi kita beli jadi mesinnya. Dia impor? Impor masih. Kena pajak barang mewah nggak? Oh nggak, kalau mesin nggak. Ya, kirain. Iya. Ya, kirain. Ke depan mau bisnis apa lagi? Sebenarnya kita lagi mengembangkan untuk pengelolaan supply chain-nya. Jadi kita lagi mengelola agriculture waste in the whole ecosystem of agriculture. Termasuk ini? Termasuk ini. Ini kan salah satunya. Terus kita sekarang lagi bikin sistem untuk kita bisa detect opportunity dari agriculture waste. Salah satunya untuk biomass. Karena pemerintah sedang beralih untuk menggunakan alternatif energi. Ya. Green energy. Green energy. Dan ya kami tiap hari berhadapan dengan limbah-limbah itu yang sebetulnya bisa diutilize untuk jadi alternatif. Dan mudah-mudahan itu bisa mensubsidi apa yang... jadi kita nggak harus nyari financing kiri kanan karena kita tahu ada satu industri yang secara bottom line-nya lebih cepat gitu untuk membantu mensubsidi aktivitas ini. Berapa orang yang foundernya atau think tank-nya berapa orang sih? Foundernya ada 4. 4. Cuman karena yang 2 lagi keluar, jadi tinggal aku sekarang di tim. Tapi ya kita bersama-sama sekarang masih ada sekitar 30 tadi gitu. Hanya di Boeing Gelincir doang? Enggak juga? Sekarang udah mulai mengeksplorasi daerah Kalimantan, daerah Sumatera juga kita udah sampai ke Riau, ke Aceh gitu. Di Jawa Barat juga udah mulai berjejaring, baik itu yang dengan industri agriculture, kemudian industri agriculture under government gitu. Itu juga lagi kita approach buat kita bisa bikin apa dari limbah-limbah agriculture itu. Arin bisnis apa lagi? Nggak ada bisnis lain lagi, Pak. Dia mah cukup sebenarnya. Dia bisnis mah iseng aja deh. Nggak gitu. Itu pun karena nolong anaknya sebenarnya. Sama nolong dirinya. Jadi sorry. Jadi fokus sini aja. Iya. Dan yang itu yang untuk ngebantu mengurangi rokok itu kita buat satu brand baru lagi jadinya. Yang 2 itu. Gue pakai. Keren banget. Oke, terima kasih Arin. Saya doakan sukses. Sama-sama. Rungku juga. Sama. Thanks for having me here. Apa banget. Kita jumpa lagi dengan tamu hebat saya selanjutnya dan semoga ini menjadi inspirasi ya. Inspirasi cara berbisnis, cara mencari ide. Idenya mereka luar biasa ya. Very different. Mereka punya diferensiasi yang kuat sekali terutama pelepah. Ya, tapi nggak gampang bertahan dan mereka bertahan. Ini udah hampir 5 tahun. Arlene udah berapa tahun? 7 tahun. Tidak gampang bertahan ya. Karena kita lihat perusahaan-perusahaan rintisan pada rontok ya. Mereka bertahan karena mereka punya satu keunikan, satu kekhasan dan dibutuhkan. Produk mereka adalah produk yang dibutuhkan oleh masyarakat modern ya. Walaupun pelan-pelan kita berubahnya ya. Tapi kalau masyarakat kota sekarang makan aja udah milih banget. Ya, muncul produk-produk sehat. Ya, jadi harus optimis ya, Arin. Amin. Harus optimis ya, Arinku. Yang mau daftar di Diplomat Success Challenge ya saya persilakan.
nanti akan ketemu saya. Yang sangat sadis. Tapi kan untuk kebaikan. Ya. Baik, terima kasih. Kita jumpa lagi dengan tamu saya selanjutnya. Bye-bye. Diplomat Sukses Challenge Season 14 berkarya untuk Indonesia. Raih hibah modal usaha lebih besar dengan total 2,5 miliar rupiah. Kirim proposal ide bisnismu ke diplomatsukses.com sebelum 16 September 2023.